Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dari Profesional. Saya di sini akan melaksanakan tugas KMB, yaitu melakukan pendidikan kesehatan tentang efusi pleura. Assalamualaikum Bu, perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dari Universitas Muhammadiyah. Saya dari Profesional. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan terhadap Ibu ya Bu. Minta waktunya sekitar 10-15 menit ya Bu. Nah, di sini sebelumnya Ibu tahu apa itu efusi pleura? Nggak tahu. Nah, efusi pleura adalah penumpukan cairan di dalam ruang pleura. Proses penyakit primer jarang terjadi, namun biasanya terjadi sekunder akibat penyakit lain. Nah, efusi pleura dapat berupa cairan jernih yang mungkin merupakan transudat, eksudat, atau dapat berupa darah atau pus ya. Nah, efusi pleura adalah pengumpulan cairan dalam ruang pleura yang terletak di antara permukaan visceral dan varietal. Proses penyakit primer jarang terjadi, tetapi biasanya merupakan penyakit sekunder terhadap penyakit lain. Nah, itu Ibu efusi pleura ya, sebagian besar ini. Ibu dapat dilihat itu leaflet saya udah kirimkan lewat WA. Ibu bisa dapat pelajari lagi dan sambil lihat ya. Saya sambil menjelaskan. Nah, ini ada lagi pengertian efusi pleura adalah suatu keadaan di mana terdapat penumpukan cairan. Jadi dapat diambil bahwa efusi pleura adalah terdapatnya penumpukan cairan dalam pleura ya, berupa transudat atau eksudat. Jadi terdapat berlebihan cairan di dalam pleura Bu. Itu adalah yang disebut efusi pleura. Nah, efusi pleura sendiri dapat disebabkan yang pertama adanya peningkatan tekanan kapiler subpleura atau limpa ya, limpatik. Yang kedua untuk adanya penurunan tekanan osmotik koloid darah. Yang ketiga adanya peningkatan tekanan negatif intrapleura, dan yang terakhir adanya inflamasi atau neoplastik pleura gitu Bu. Nah, untuk tanda dan gejalanya, yang pertama adanya timbul cairan mengakibatkan perasaan sakit karena pergesekan. Yang kedua adanya gejala-gejala penyakit penyebab seperti demam, menggigil, dan nyeri dada, panas tinggi, subfebril, banyak keringat, batuk, dan banyak ya. Terus yang ketiga deviasi trachy, menjauhi tempat yang sakit dapat terjadi jika terjadi penumpukan cairan pleura yang signifikan. Nah, yang keempat didapati segitiga Garland, yaitu daerah yang pada perkusi redup timpani di bagian atas garis Elis Domice. Nah, yang terakhir pada permulaan dan akhir penyakit terdengar krepitasi pleura. Nah, itu Bu tandanya, tanda gejalanya. Penyebabnya itu hambatan drainase limpatik dari rongga pleura, itu gagal jantung, tekanan osmotik kloid plasma meningkat, dan terjadinya infeksi. Nah, di sini ada beberapa jenis efusi pleura ya Bu. Yang pertama transudat. Nah, transudat itu yaitu filtrat plasma yang mengalir menembus dinding kapiler yang utuh. Yang kedua eksudat. Nah, eksudat adalah ekstravasi cairan ke dalam jaringan atau kavitas. Nah, Ibu begitu Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah saja. Udah jelas Bu? Udah jelas. Nah, ya Ibu bisa dibaca lagi, kan saya udah dikirim lewat WA ya, itu leafletnya. Ibu bisa pelajari lagi sambil membaca ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.